Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya calon guru penggerak angkatan 5 SMP Negeri 155 Jakarta Selatan. Perkenalkan, nama saya Ade Sumiati. Dengan pengajar praktik Ibu Saptini Puji Astuti dan instruktur Ibu Mezra Elizabeth Pelendo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk melengkapi LK 1.1.A.6. Selamat mengikuti. Siapa tidak mengenal Ki Hajar Dewantara? Raden Mas Suwardi Suryadiningrat, nama kecil beliau. Seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Tidak hanya itu, beliau juga seorang kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi. Seorang pahlawan pendidikan yang lahir pada 2 Mei 1889 yang setiap tahunnya kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bersama Daos Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, lahirlah buah pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bentuk perguruan Taman Siswa. Taman Siswa untuk memajukan pemuda-pemudi Indonesia, untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam dada para pemuda Indonesia, untuk memutuskan penindasan oleh bangsa Belanda saat itu. Dalam berbagai pembahasan, Ki Hajar Dewantara memiliki dasar-dasar pemikiran. Di antaranya, 1. Pendidikan menuntun kodrat anak. 2. Pembelajaran berpusat pada anak. Dan 3. Semboyan pendidik. Pertama, pendidikan menuntun kodrat anak. Seorang pendidik diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun. Tugas petani atau tukang kebun adalah merawat tanaman sesuai kebutuhannya agar tanaman itu tumbuh subur dan kelak petani dapat memanen hasilnya sesuai dengan harapan. Sama halnya dengan petani dalam mengolah sawah. Jika petani mampu merawat dan memperlakukan tanamannya sesuai kebutuhan, pendidik pun harus mampu merawat, melayani, dan memfasilitasi kebutuhan anak didiknya. Berkaitan dengan menuntun kodrat anak, Ki Hajar Dewantara memperkenalkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan. Setiap anak didik memiliki sifat, karakter, dan perilaku sebagai bentukan dari lingkungan tempat tinggalnya. Tugas pendidik adalah memaksimalkan sifat, karakter,
dan perilaku baiknya dalam bersosialisasi dengan orang lain. Sebaliknya, pendidik hanya dapat meminimalkan sifat, karakter, dan perilaku tidak baik anak didik kita. Ki Hajar Dewantara selain memperkenalkan kodrat alam, beliau juga memperkenalkan kodrat zaman. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dalam rangka memberikan kebebasan kepada anak didik dalam mengembangkan ide, bakat, dan minatnya serta berpikir kreatif, seorang pendidik tentu harus membekali diri dengan keterampilan yang sesuai dengan zaman anak-anak didiknya. Hal ini dilakukan agar anak didiknya dapat berkarya dan menjadi orang-orang yang sukses tanpa tergerus oleh zaman. Tentu tidak hanya keterampilan. Pemikiran KHD yang kedua adalah pendidikan berpusat pada anak. Seorang pendidik dalam memberikan pembelajaran di kelas harus menyesuaikan dengan minat, bakat, dan kodrati anak didik. Secara kodrati, setiap anak menyukai pembelajaran yang terkesan dan membekas di hati anak didik. Pendidik dapat memilih media, metode, strategi, dan langkah-langkah pembelajaran yang dapat melibatkan anak untuk berpartisipasi penuh, disiplin, dan bertanggung jawab. Karena seorang pendidik harus memahami setiap anak adalah tentu kita semua tahu semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ing Ngarso Sungkulodo. Di depan menjadi teladan. Ing Madya Mangun Karso. Di tengah membangun semangat. Tuturi Handayani dari belakang memberikan dorongan. Berikut adalah penjelasan atas semboyan Ki Hajar Dewantara dalam membimbing anak didik. Pertama, seorang guru adalah garda terdepan dalam pendidikan yang menjadi contoh bagi anak didiknya, baik pola pikir maupun sikap kesehariannya. Hal ini merupakan makna dari Ing Ngarso Sungkulodo. Kedua, seorang guru saat berada di antara anak didiknya harus menjadi inspirator, motivator, dan fasilitator dengan menggunakan metode. Dalam beberapa penjelasan di atas, telah saya berikan beberapa foto pembiasaan yang dilakukan di SMP Negeri 155 dalam memupuk karakter siswa. Di antaranya, sholat duha dan zuhur berjamaah, bersalaman, tadarus bersama, upacara bendera, ketika belajar di kelas, dengan tertib dan disiplin, Bapak Ibu guru memberikan media, strategi, dan metode yang sesuai dengan Terima kasih. Salam Merdeka Belajar.